Mei 1998 sampai sekarang. Satu, kebijakan berkaitan kebebasan politik. Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan politik, antara lain sebagai berikut. Satu, kemerdekaan pers. Sebelumnya, penerbitan media massa diwajibkan memiliki surat izin usaha penerbitan pers. Pada masa reformasi, pers dibebaskan dari SIUPP sehingga dalam singkat muncul puluhan hingga ratusan media cetak dan elektronik. Dua, kemerdekaan membentuk partai politik. Sebelumnya, partai politik dibatasi hanya 3, tetapi setelah reformasi pembentukan partai politik dibebaskan. 3, terselenggaranya pemilu yang demokratis. 4, otonomi daerah pada tahun 1999, keluar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. 2, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan pada Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Pembaharuan Undang-Undang NKRI tahun 1945 mengenai penyelenggaraan negara tersebut, menurut Selva, dilakukan. 2, amandemen Undang-Undang NKRI tahun 1945. Pada masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan pada Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Perubahan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 mengenai penyelenggaraan negara tersebut, menurut Selva, dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang setiap negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara, dan menempatkan berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan perubahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Sebelumnya, amandemen pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Arti dari perubahan ini adalah kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK, dan lain-lain, sesuai tugas dan wewenangnya yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Lebih jauh lagi, melalui Mahkamah Konstitusi, warga negara dan warga negara dapat menggugat negara apabila ada tindakan negara yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Meskipun demikian, menurut Zwelva, sistem ini dalam rangka pemerintahan presidensial, bahkan mempertegas sistem ini, yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlementer. Zwelva, sistem ini tetap dalam rangka pemerintahan presidensial, bahkan mempertegas sistem ini, yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen untuk kepada masyarakat. Presiden juga senantiasa dalam pengawasan DPR. DPR dapat mengusul pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. Hal ini tercantum dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang berbunyi, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Selain itu, melalui amandemen Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, sejumlah kewenangan presiden dikurangi dan dibatasi oleh undang-undang. Tujuannya adalah agar kekuasaan disalahgunakan
Mengurangi dan membatasi tersebut tampak antara lain pada pasal-pasal berikut. A. Penghapusan kekuasaan presiden untuk membentuk undang-undang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang sebelumnya berbunyi, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan bertujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengalami perubahan menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. B. Pembatasan kekuasaan Presiden untuk mengangkat duta dan menerima duta negara sahabat harus mempertimbangkan DPR. Pasal 13 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 sebelumnya berbunyi, 1. Presiden mengangkat duta dan konsul. 2. Presiden menerima duta negara lain. 2. Presiden sebagai menerima duta lain. Hitung dong. Ulang dengan 2. Presiden menerima duta lain. Setelah dilakukan amandemen, terjadi perubahan sebagai berikut. 1. Presiden mengangkat duta dan konsul. 2. Dalam hal ini, mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Presiden menerima penetapan duta negara lain dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat. C. Pembatasan kewenangan Presiden untuk memberikan gerasi dan rehabilitasi harus melalui Mahkamah Agung, serta pemberian amnesti dan abolisi harus dengan pertimbangan DPR. C. Pembatasan kewenangan pembentukan dan pembubaran departemen pemerintahan harus melalui pertimbangan atau persetujuan DPR. Pasal 17 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1900. Pasal 17 Undang-Undang NKRI sebelumnya berbunyi, 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri diangkat dan pemerintahan oleh Presiden. 3. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Setelah amandemen terjadi, perubahan pada pasal 17 yaitu sebagai berikut. 1. Presiden dibantu oleh menteri negara. 2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Terbentuknya perubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. 17 Undang-Undang NKRI tahun 1945 terbit Undang-Undang Nomor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini beberapa pertanyaan dari guru yang mewakilkan siswa. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan pembaharuan politik pada masa reformasi. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan kondisi politik pada masa reformasi dan Orde Baru. Adapun beberapa pembaharuan politik pada masa reformasi. Yang pertama, kemerdekaan pers. Sebelumnya penerbitan media pada masa diwajibkan memiliki SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Pada masa reformasi, pers dibebaskan dari SIUPP sehingga dalam waktu singkat muncul puluhan hingga ratusan media cetak dan elektronik. 2. Kemerdekaan membentuk partai politik. Sebelumnya partai politik dibatasi hanya 3. Tetapi setelah reformasi pembentukan partai politik dibebaskan. Ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. 4. Otonomi daerah pada tahun 1999 keluar Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Peraturan ini memperluas kekuasaan pemerintahan pada tahun pemerintah daerah atau Pemda. Perbedaan kondisi politik pada masa reformasi dan Orde Baru. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, masih banyak praktik KKN atau korupsi, kosuli dan nepotisme. 2. Dibatasinya bersuara, berpendapat dan mengeluarkan ide pemerintahan. 3.
Pemerintahan lebih condong kepada sentralisasi, yaitu condong ke pusat. 4. Pemilu dengan masa jabatan yang panjang. 5. Dui fungsi ABRI masih ditetapkan. 6. Partai politik didominasi oleh Partai Golkar. Ciri-ciri pemerintahan pada masa reformasi. 1. Ditindak tegas pada kasus KKN dari pemerintahan. 2. Kebebasan berpendapat untuk pemerintahan. 3. Pemerintahan model sentralisasi. 4. Pemilu lebih terkendali. 5. Dihapusnya fungsi ABRI. Partai politik terdominasi secara nyata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.